Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakih An-Nawawi dari kelas 3 CPPA akan mengerjakan PAS hadis. Langsung saja untuk nomor 1 di sini pertanyaannya tentang pembagian hadis. Ya langsung saja saya mulai dari hadis sahih. Masuk ke pengertian hadis sahih, yaitu kata sahih berarti sehat. Maka hadis sahih dapat dimaknai sebagai hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Yaitu ataupun secara istilah menurut Ibnu As-Shalah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit, sehingga sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, atau terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syad ataupun ilat. Dan ada syarat-syaratnya juga hadis sahih, antara lain yaitu yang pertama tadi bersambung dengan sanadnya, dan kedua perawinya yang adil, dan ketiga perawi yang dobit, lalu hadisnya tanpa syad dan tanpa ilat. Nah, itu baru bisa disebut hadis sahih. Untuk pembagiannya hadis sahih ada dua. Yang pertama adalah sahih lidatihi, dan kedua adalah sahih li ghairihi. Yang pertama yaitu lidatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu tersambungnya sanad, terus kualitas moral perawi yang baik, kualitas intelektual perawi yang mumpuni, dan nggak ada syad dan ilat tadi ya. Ya seperti di atas tadi. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan hadis sahih lidatihi adalah hadis sahih itu sendiri. Ya, itu tadi sahih lidatihi. Untuk selanjutnya yaitu sahih li ghairihi. Nah, ini pengertiannya adalah hadis hasan yang memiliki riwayat lain dari jalur sanad yang berbeda. Baik jalur sanad yang lain memiliki kualitas yang sama dengan hadis hasan tersebut, atau memiliki kualitas yang lebih baik dari hadis hasan tersebut. Perlu diingat, kalau sahih li ghairihi ini sahih ya, tapi memiliki kualitas di bawah kualitas yang lidatihi, tapi tetap lebih, kalau dibandingkan dengan hadis hasan, kualitasnya lebih tinggi yang li ghairihi ini. Oke. Ya, untuk yang selanjutnya penjelasan yaitu pembagian hadis hasan ya. Ya, untuk masuk ke pengertiannya dulu. Hadis hasan ini menurut Imam Tirmidzi yaitu adalah hadis hasan merupakan tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada syad, kejanggalan, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Yaitu pengertiannya. Adapun syarat-syaratnya apa saja, yaitu yang pertama syarat hadis hasan yaitu perawinya yang adil. Kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Meskipun perawinya enggak sedobit hadis sahih, tapi ya tetap dobit hasan. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Dan keempat, enggak ada kejanggalan atau syad, enggak ada syad dan enggak ada ilat. Yang terakhir. Nah, langsung saja masuk ke jenis-jenis pembagiannya hadis hasan. Yang pertama sama hadis hasan lidatih. Pengertiannya yaitu hadis hasan lidatih adalah hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi 5 persyaratan. Jadi itu tadi ya yang disebutkan itu masuknya hadis syarat-syarat di atas tadi hasan lidatih. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu hasan li ghairi. Nah, ini beda. Hasan li ghairi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Jadi hadis yang menduduki kualitas, jadinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis yang lain, tapi sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua. Ya, ini dan langsung yang terakhir yaitu pembagian hadis dhaif. Untuk pengertian, masuk ke pengertian hadis dhaif. Yaitu hadis dhaif adalah berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Ya, ada 2 penyebab utama hadis dhaif. Sebenarnya banyak, tapi yang utama 2. Yaitu yang pertama keterputusan sanadnya putus, dan perawinya bermasalah. Nah, langsung saja itu pengertian, dan langsung hadis dhaif banyak ya pembagiannya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pembagiannya.
Yang pertama yaitu mu'allaq. Pengertiannya, mu'allaq adalah setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan, dua rawi maupun lebih. Yang terpenting perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad, jadi nggak disebutkan rawinya. Langsung yang selanjutnya yaitu mursal. Mursal adalah hadis yang dihilangkan perawinya setelah tabi'in, sahabat dari akhir sanadnya itu. Untuk langsung saja selanjutnya mu'dhal. Mu'dhal yaitu hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Jadi kalau rawinya hilang berdua berturut-turut itu namanya mu'dhal. Untuk selanjutnya yaitu munqati, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun tersebutnya itu munqati ya, dimanapun saja. Dan untuk selanjutnya ada mudalas. Nah, mudalas ini dibagi lagi ulama menjadi dua. Yang pertama tadlis isnad dan tadlis syukuh. Yang tadlis isnad itu yaitu maksudnya seorang rawi mendapatkan hadis dari orang lain, tapi dia meriwayatkan dengan mengatasnamakan gurunya, di mana sebagian hadis dia terima dari gurunya tersebut. Padahal hadis itu nggak dengar dari gurunya, tapi dari orang lain. Jadi kayak mengatasnamakan gitu. Nah itu kan salah. Jadi masuknya yang tadlis isnad. Yang untuk selanjutnya yaitu tadlis syukuh, yaitu maksudnya perawi sengaja menyebut gurunya dengan nama atau gelar yang tidak populer supaya orang lain tidak tahu siapa guru sebenarnya. Ya sama ini mengada-ngada ya, karena kalau disebut nama asli gurunya bisa jadi guru perawi itu tidak sikoh, tidak dipercaya dan hadisnya nanti bermasalah, makanya ditutup-tutupin dia. Nah untuk yang selanjutnya yang terakhir yaitu mursal kahfi, yaitu artinya perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Jadi dia sendiri meriwayatkannya dengan redaksi simak, yaitu seolah-olah dia mendengar langsung, padahal enggak, meskipun hidup semasa tapi dia enggak langsung dengar dari rawinya sebelumnya. Ya, itu. Ya, langsung saja di sini untuk pembahasan soal selanjutnya. Di sini kita pencet langsung cantumkan saja hadis yang ingin. Nah, contohnya seperti ini. Masukkan hadis, lalu ya kita tunggu sebentar sampai keterangannya muncul. Ya, tunggu dulu. Ya. Kelamaan. Apa iki? Pencet. Tunggu dulu. Nah, sudah muncul. Ini nama rawinya. Ini yang merah-merah ini nama rawinya. Dan ini kalau dipencetnya keluar keterangan kayak gini ya, bisa dilihat sendiri, banyak penjelasannya. Nah, di sini dituliskan rawinya namanya Muawalid bin Ismail. Ya, dan ini lutbahnya. Ya, untuk selanjutnya rawi selanjutnya kedua. Nah, di sini juga dipencet ada keterangannya, ini Silah bin Dinar namanya ya, dan keterangannya lain-lain banyak. Di sini itu sudah lengkap ya, jadi sudah langsung bisa cek di sini masuk yang mana. Kategorinya di sini sahih. Ini kemudian yang ketiga. Nah, ini kita cari ya nama rawinya. Di sini bisa dilihat sendiri keterangannya yaitu. Nah, ya kemudian yang selanjutnya ini. Nah, ini. Nah, di sini bisa dilihat utbahnya sahabi ya. Kemudian kita cari matannya ya, termasuk sahih atau hasan atau dhaif atau ya. Ini caranya. Itu kita pencet ardu ya. Kemudian kita masuk hukum alamatan. Nah, di sini langsung muncul keterangannya, dia masuk ke hadis sahih li ghairihi. Di sini langsung saja kita masukkan hadisnya. Nah, kita tunggu dulu. Gak lama ya. Tunggu.
masih loading ya. Oke. Nah, akhirnya muncul juga nih ya, seperti tadi ya, yang merah itu rawi. Nah, kita pencet, kita identifikasi. Nah, ini Sunduk Hasan ya, kita lihat keterangannya lain-lain. Nah, ini kita cari lagi, ini Abi termasuk apa. Ini bisa dilihat nama rawinya ini Sundukul Hasanul Hadits. Ya, berarti sama kayak tadi. Ini langsung Hadatsana Ibrahim. Nah, ini pencet, kita lihat, kita cari. Nah, ini bisa dilihat di sini Syikoh ya. Ini Al-Hajjaj, kita cari. Ini di sini juga keterangannya Syikoh sama kayak yang tadi ya. Ini langsung selanjutnya Qatadah. Nah, ini nama rawinya yaitu ya. Ini dia di sini, ini dia Syikoh rubahnya. Langsung lanjut, kemudian Yazid bin Abdullah. Nih. Ini dia Syikoh ya, saya Syikoh juga teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya Iyad. Ini Sohabi di sini ya. Nah, kemudian kita cari matanya ini ya, matan hadis ini semuanya kita cari. Ini masuknya apa, Hasan, Sahih atau Dhaif. Oke. Ya, langsung di sini pencet hukum ada matan. Nah, langsung di sini tercantum hadisnya Hasan. Ya, itu Hasan ya. Cukup teman-teman.